Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di hari yang keempat di tahun yang baru, tahun 2024, sebelum kita memasuki hari ini dan melakukan segala aktivitas kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa, dan untuk kita boleh bersama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh melewati tahun 2023 dengan suka duka, dengan segala permasalahan. Tapi satu hal kami boleh yakin, kalau kami boleh melewatinya, itu karena pimpinan berkat dan pertolongan Tuhan. Maka di hari yang keempat di tahun 2024 ini, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami datang ke hadapan Tuhan untuk membaca firman Tuhan. Karena sesungguhnya firman-Mu adalah makanan kami, yang akan boleh menguatkan, menyehatkan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Matius pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, firman Tuhan bersabda demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pada ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kepada kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kata-kata Yesus ini dikutip dari Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga, yang selengkapnya berbunyi, "Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Pastilah suatu pelajaran yang sangat berharga jika Tuhan butuh waktu 40 tahun lamanya untuk mengajarkan satu filsafat dan prinsip hidup kepada umatnya sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Saya kira tidak ada satu sekolah ataupun perguruan tinggi yang dapat menetapkan metode ini, yang memakai waktu demikian lama untuk satu mata pelajaran atau satu mata kuliah. Akan tetapi, kita jangan salah mengerti, Yesus tidak mengajarkan kepada manusia bahwa dapat hidup tanpa makan roti. Yesus tahu bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa roti. Tapi Yesus mau menegaskan bahwa makanan manusia bukan hanya roti. Manusia juga diciptakan Tuhan, terdiri dari tubuh dan roh, dan juga membutuhkan makanan untuk pertumbuhan tubuh dan rohnya. Maka untuk menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, kita harus makan menu kita yang sesungguhnya. Makanan jasmani adalah roti. Makan rohani adalah firman Tuhan. Kita harus mengkonsumsi keduanya setiap hari. Jika tidak,
kita akan menjadi manusia yang lemah. Saudara mungkin mempunyai makanan yang melimpah di rumah. Saudara mungkin orang yang sangat kaya raya. Tentu itu tidak akan membawa saudara kepada hidup yang sesungguhnya, yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Ingatlah, uang tidak dapat membeli segala-galanya. Seringkali manusia mengkhawatirkan perkara-perkara duniawi dalam hidupnya. Khawatir tentang uang, karir, harga diri, kedudukan, pangkat, dan sebagainya. Tapi seringkali manusia melupakan kebutuhan hidup yang utama, yaitu firman Allah, persekutuan dengan Allah, dan kita mendapatkan pengampunan dosa dari Allah. Oleh karena itu, jika saudara merasa hidup saudara lemah, tidak sehat, tidak sejahtera, dan tidak berguna, saudara perlu mencek apakah saudara sedang mengkonsumsi makanan yang salah. Allah berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Begitu juga dengan hidup gereja kita pada masa kini. Kadang-kadang bahkan sering pemahaman orang Kristen terhadap gereja dicemari oleh konsep-konsep duniawi yang ada di lingkungan kita. Kita sering membuat organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi sosial, dan seringkali kita menganggap mendirikan sebuah organisasi gereja sebagai satu institusi di antara banyak institusi sosial, atau sebagai satu organisasi di antara banyak organisasi. Jika kita memandang gereja demikian, maka pemahaman kita tentang gereja sudah salah, dan gereja kita sudah diadopsi oleh lingkungannya. Alkitab berkata bahwa gereja adalah tubuh Kristus, persekutuan orang-orang kudus, bangsa yang kudus, garam dan terang dunia. Kita, gereja, diutus ke dalam dunia. Kita bukan dari dunia. Sama seperti Kristus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan banyak orang. Demikianlah gereja terpanggil untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Paulus memberikan gambaran yang sangat indah tentang hakikat gereja dengan sebuah metafora gereja sebagai tubuh Kristus. Kristus adalah kepala gereja dan kita semua adalah anggotanya. Kristus adalah pemilik dan penguasa gereja. Kita masing-masing adalah anggota tubuh yang mempunyai fungsi tertentu di dalam tubuh itu, sesuai dengan karunia roh yang kita terima dari roh yang sama. Tidak seorang pun di antara kita yang direndahkan dari tubuh itu. Alkitab berkata, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan, semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Karena itu, gereja adalah gereja jika semua anggota tubuh mengambil bagian aktif dalam semua kegiatan gereja. Gereja adalah gereja jika ia tersusun dengan rapi dan semua anggota tersusun dengan rapi. Masing-masing melaksanakan fungsi sesuai dengan panggilannya. Dan saudara dan saya adalah bagian yang sangat penting dan istimewa di dalam tubuh Kristus. Pertanyaannya pagi ini adalah, apakah saudara dan saya sudah menjalankan atau melakukan fungsi yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Tuhan berkati kita, Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami berterima kasih karena kami disadarkan, kami diingatkan bahwa di dalam hidup kami tidak hanya membutuhkan makanan jasmani, tapi juga makanan rohani. Sehingga hidup kami boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera. Kami sehat secara jasmani dan juga sehat secara rohani. Terima kasih untuk firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan kami boleh menjadikan firman itu menjadi bagian hidup kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami alaskan demi Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.